Salam santun, salam rahayu. Jumpa kembali di Satya Kumala, mengungkap mitos dan fakta Nusantara. Iya. Nah, kita akan berbicara dengan satu topik yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan banyak orang, Iya. walaupun juga banyak yang menggemari tontonan jenis-jenis ini, Iya, iya, iya. yaitu kita mau ngomong tentang santet. Oh ya, siap. Ada pro dan kontra, positif negatif tentang santet. Saya tidak menyebut ini sebagai sebuah budaya, tapi hampir ada di setiap daerah dengan berbagai versi, Betul, betul. berbagai pengertian, berbagai cara, berbagai kerumitan sendiri bagi Iya, saya. berbagai dampak. Iya, dampaknya pun berbeda-beda. Iya, iya. Tapi sebelum lebih jauh, saya mau tanya dulu. Santet itu apa sebenarnya? Santet itu kalau kita kita telusuri, santet itu adalah cara orang untuk mencelakakan seseorang. Mungkin dia iri, entah itu dia dia tidak suka dengan itu, ya kan? Sehingga dia mau menjerumuskan keluarganya atau bahkan ingin menghancurkan usahanya. Jadi santet ini dikategorikan untuk menyakiti seseorang. Sudah pasti ya, tujuan santet itu nggak ada yang positif ya, Enggak ada pasti yang negatif positif, ya. pasti yang negatif. Apakah itu menghancurkan atau Ya. tidak menghancurkan, tapi ini tujuannya mencelakakan. Mencelakakan seseorang. Nah, setiap daerah kan punya cara tersendiri. Versi beda-beda ya. Iya kan, beda-beda nih. Ada di Jawa, di Sumatera, atau di daerah-daerah lain seperti mungkin Maluku, Iya. Papua, bahkan di NTT, NTB, termasuk Kalimantan ini. Termasuk Kalimantan. Iya. Apa yang membedakan santet di masing-masing daerah ini? Ya. Mungkin santet di ini, atau mungkin istilahnya beda tapi tujuannya sama. Iya, sebenarnya seperti itu. Santet itu medianya beda atau caranya juga beda, tapi tujuannya kan satu, yaitu membunuh atau dibunuh gitu loh, santet. Mencelakakan. Jangan salah, santet orang bagi pelaku santet jangan salah dia. Ketika dia menyantet seseorang, belum tentu seseorang itu tinggal diam, bisa jadi berbalik kepada si penyantet tadi. Adu kuat nih. Aduh kuat, siapa yang kuat nih. Ya, gitu. Nah, untuk bisa santet, saya jadi mau belajar. Wah, Untuk bisa santet itu ada ritual atau syarat tertentu nggak? Iya, iya. Sebelumnya saya mohon maaf karena kita di jalan raya ini kan. Iya. Jadi banyak lalu lalang sehingga kita nggak konsen ini. Ya, banyak penonton. Banyak penonton. Nonton HP masing-masing maksudnya. Iya. Ini ada lalu lalang nih suaranya sehingga kita nggak fokus ke topik ya. Jadi gimana tadi? Ada syarat tertentu nggak untuk seseorang bisa melakukan santet? Tentu ada syarat tertentu. Ya pertama itu melakukan semacam ritual. Nah begini juga, sekarang santet sangat dipermudahkan. Contoh gini, kalau dia tidak bisa nyantet, dia bisa nyuruh orang. Nah seperti itu. Tentu seseorang itu pasti akan melakukan suatu ritual. Ketika dia sudah diperintahkan, jadi si penyantet itu, si oknum penyantet akan minta tempo berapa hari kan untuk melakukan ritual itu, tidak mau diganggu. Pokoknya yang penyantet ini, yang minta tolong ini tahu beres dah. Begitu. Dia tidak suka sama seseorang, Iya. dia bisa Tapi dia nggak bisa melakukan. atau dia tidak bisa melakukan, dia minta tolong. Minta tolong bisa. Orang yang bisa melakukan santet. Iya, kenapa tidak kan begitu. Saya lagi berpikir ada aplikasi santet nggak ya? Saya mau download terus Iya, kita buat aja aplikasi santet supaya orang siapa yang tergabung di dalamnya. ya kan? Iya. Tinggal download, kemudian kirim foto atau apa segala macam, Pilih dukun yang mana top Iya. tier kan. tinggal transfer, Iya, gitu. transfer online. Nah, Iya. kira-kira saya lebih mau tahu dulu untuk bisa melakukan santet. Ini tergantung, Bung. Selain ritual tadi, Ritual. Tentu puasa. nah, biasanya kan Kemudian ada mandi khususnya, ya kan? Kamu mau diapakan orang itu, entah itu kamu kasih kesempatan 3 hari, 7 hari, bahkan ada itu. ada, tergantung kita minta. Nah, kalau 3 hari itu biasanya orang itu sangat dendam sekali.
apa namanya sangat marah sehingga mau cepat dibunuh. Saya Biasanya 3 orang jam biasanya itu. ya, Saya kalau cuma- sudah pendek waktu seperti itu biasanya orang itu mempunyai ada apa namanya sesuatu yang tidak diinginkan, yang betul-betul parah sudah dia tidak mau melihat orang itu dalam waktu 3 hari dia harus mati. Nah, itu makanya kita minta perlindungan dengan Tuhan supaya kita tidak terkena seperti itu. Nah kalau sampai santet itu sampai 7 hari, 15 hari kan dia ganjil kan. Nah itu dia ingin melihat kehancuran pelan-pelan. Kalau 3 hari itu untuk satu orang. Tapi kalau dia sampai merambat-rambat sampai berapa hari, berapa puluh hari itu sampai mengurus harta benda orang itu kan dia kena santet sakit, dia otomatis kan dia berobat menjual ini menjual itu. Tapi kalau dia sudah 3 hari aja berarti dia sudah sakit hati betul sehingga harus dihapuskan ini. Jadi ada santet yang ini ya, ada yang memang dendam sekali, nggak mau tahu, pokoknya harus mati atau dia harus celaka dalam waktu yang singkat. Gitu. Iya. Ada juga dibikin menderita ya. Bikin menderita sehingga mengurus harta benda kan, berobat ke sana ke sini ya kan, keluarga jual ini, keluarga jual itu, atau bahkan keluarga sampai terpisah. Begitu. Oh itu ada? Ada. Kalau di dalam bahasa Dimiskinkan dalam dimiskinkan. bahasa anunya. Ada juga santet itu banyak versinya, ada teluh kan, guna-guna kan. Nah, jadi dirangkum apa namanya omnibus law. Dijadikan omnibus law. Ada undang-undangnya di omnibus law. Lebih cepat, lebih simpel, lebih sederhana, lebih murah gitu. Iya begitu. Santet itu banyak ya, teluh, ada tenung, ada guna-guna, ada apa macam-macam, tergantung. Ada juga yang paling parah itu ketika kita mendapatkan santet sarang geli kata orang kalau kami kan, itu menghancurkan keluarga. Nah itu parah itu. Itu ada ya? Ada, sehingga keluarga itu berantakan, keluarga itu apa sehingga menjual ini, menjual apa, habislah kisah. Tapi nggak mati, cuman terpisah aja, Bung. Nah, itu saya jadi ada kapitalis dia. Iya. Itu harganya beda-beda. Tergantung. Biasanya kalau orang begini ya, kalau dukun asli dia tidak mematok harga. Maunya kalau oknum dukun yang palsu biasanya begini, berapa sekali orang apa? 30 juta. Maunya kan begitu kan. Nah, tapi ini enggak, itu jinnya yang minta. Ketika kita maunya manusia ini yang praktisi santet ini maunya 100 juta, tapi dukunnya minta 7.500 bagaimana? Nah, itu. Misalnya nih, dia minta 7.500. Dibayarin. Uangku 10.000. Enggak dia harus tepat. Enggak boleh, ini kembali 2.500. Enggak bisa dia harus mencarikan bagaimana supaya uang itu 7.500 misalnya. Nah, kadang-kadang juga ada hantunya atau jinnya 700.000 atau apa, tapi jarang sekali ke atas. Nah, tapi kalau sudah orang ini perlu diketahui, kalau sudah orang minta puluhan juta ke atas itu bukan perlakuan jin, tapi manusianya sendiri yang ini dukun-dukun nih, ya kan yang memang cari duitnya di situ ya. Kalau yang asli bukan soal nominal. Bukan soal nominal, pekerjaan beres. Pekerjaan beres. Bahkan cuma untuk makan doang aja bisa dibayar. Pelakunya ini dia menggunakan mediator lagi kayak dukun kah, jin kah atau Oh, ada yang dipuja. Ada yang dipujanya semacam patung di dalam itu bersemayam kan. Ada yang dipuja, ada nama hantu-hantunya, kamu kesini, kamu kesini, ya gitu. Bisa ada profesinya masing-masing si hantu nih ya. Dia ada yang khusus pakai ini, pakai begitu. Begitu memang. Ada spesialis ini, spesialis itu. Kemudian yang saya juga mau tanya, yang bikin penasaran itu katanya, wah santetnya pasti nggak bisa tembus karena beda pulau. Siapa bilang? Atau jarak menentukan. Enggak, tetap kena. Kalau ada istilah itu, dia nggak bisa santet saya karena ini beda pulau. Oh, biar beda pulau, tapi satu udara kan, satu napas. Di mana ada angin, di situ ada aku, kata setan. Nah, ingat, satu angin nggak ada perbedaan. Pulau boleh saja berbeda, tapi kalau angin nggak ada. Nah, jadi santet itu melewati angin. Jadi kalau ada yang bilang, oh kita nggak bisa tembus nih karena siapa luar bilang? pulau, Belum berarti tentu. Pasti tembus dong. Berarti ini si dukun lah kita sebut ya. Si dukun ini ya cari uang lah. Karena gini, banyak alasan dukun begini. Ketika orang sudah habis-habisan jor-joran menghabiskan uangnya untuk dukun, misalnya 50 juta. Nah, begitu 50 juta sudah dikasihkan, ternyata bilang dukun, karena dia tidak mampu katanya, orangnya sudah pindah pulau, mau apa? Siapa yang mau nuntut? Oh itu alasan? Alasan doang. Nggak ada alasan.
ini selama ada angin. Selama ada di mana ada angin yang bisa nyambung, berarti santet itu akan jalan. Kalau perjalanan jauh nggak bisa 3 hari, panjang gitu. Iya. Nah, ada syarat-syarat yang harus ada keris, atau harus ada daun pisang, atau harus ada buras, atau lontong. Mungkin ada syaratnya seperti ini nggak? Jadi seperti ini, alat-alat seperti itu yang disebut mediator, contohnya keris tadi kan segala macam, itu hanya sugesti. Sebenarnya sugesti buat siapa? Sugesti buat ini nih. Buat si pasien. Buat pasien. Padahal orang yang melakukan itu nggak seperti itu. Dia dibikin lah supaya sugesti bahwa ini sakral betul. Ini betul ini. Mahal nih. Wah. Nah, padahal penyantet aslinya itu nggak begitu. Dia di WC aja bisa nyantet. Di dalam WC loh bisa nyantet kerja. Jadi nggak perlu harus ada ini, harus yang. Itu sugesti supaya orang berani bayar mahal. Kerisnya aja ada jinnya kan gitu. Benar, kerisnya ada jin. Iya. Enggak. Artinya itu sugesti untuk orang pasien supaya berapa aku menganukan mahar. Padahal kalau aslinya itu enggak seperti itu. Ada yang dipuja-puja segala macam. Entah di dalam guci apa. Kalau kami kan biasanya ya begitulah. Di dalam guci. Ada juga yang di dalam guci ada. Namanya santet ini kita nggak bisa apa. Ada lewat media uang, Bung. Uang itu kan bisa kita tulis. Nah, jadi uang itu misalnya uang Rp1.000 kita tulis tapi pakai terbalik. Cuman melihatnya itu lewat kaca, menulisnya itu pada saat di kaca terbalik. Okay. Jadi sehingga kita bisa ketika kita sisipkan itu nggak bisa dibaca orang kan kecuali di kaca tadi. Nah, cuman itu aja, nggak pakai keris, nggak pakai apa lah, nggak pakai buras, nggak soto. Ya. Saya pikir misalnya harus bawa soto ayam misalnya. Kalau bakso bisa. Bakso santet butuh bakso gitu atau mie ayam gitu. Iya. Kan ada seperti itu ya. Dia harus membawa syarat-syarat tertentu. Ada nih aksesorisnya gitu. Datang aja mengerikan, ada kepala orang lah, ada apa. Jadi sebetulnya itu cuma untuk sugesti aja. Sugesti. Jadi begini, Bung. Bung tahu lintah kan, lintah. Nah, itu kalau itu dikeringkan dijadikan kopi. Nah, ketika itu dijadikan kopi, diminumkan ke orang, itu bukan santet lagi, itu racun kan? Racun. Begitu sifat lintah itu kalau kena jeruk, dia hidup. Ada mantranya, ada supaya penghidupnya, gitu. Nah, bayangkan kalau sudah terminum itu lintah, walaupun kita sudah jadikan kopi, dia kita tumbuk jadikan kopi, dia tetap hidup kalau dia kena jeruk. Jadi kalau kita mengerjai orang gitu ya, lintah kita sediakan kopi aja, lintahnya dikeringkan, terus dihaluskan, di blender. Iya, di blender memang. Di blender. Habis itu diminumkan sama orang itu nggak ada obatnya. Artinya sampai kapanpun orang itu akan kurus sampai bahkan meninggal gitu. Aku mau coba itu. Nah, besok nanti saya ajarkan. Nah, ada kan seringkali pertarungan nih antara dukun A, dukun B. Saya santet si A. Ternyata itu bisa berbalik. Ya. Kenapa ada perbedaan kemampuan ini? Tergantung apanya, tergantung mahar, apa yang dipujanya ya kan? Nah, apa yang dipujanya, entah itu barang ini, barang apa. Saya nggak bisa nyebutkan karena nanti bahaya gitu. Nah, nggak apa-apa, saya nggak kasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi gini, dalam misalnya ini contoh kan, kita punya contoh yang fakta, jangan contoh yang fiktif. Artinya begini, misalnya kita punya jin kita itu sekelas lurah lah. Nah, sementara yang dukun yang ngobat itu kelas camat atau bupati, ya kan, ya kalah lah dia. Pangkat-pangkat itu menentukan dalam dunia jin. Bukan pangkat, tapi kemampuan dalam jin itu. Dia bisa ngapain aja. Gitu. Jadi kalau kita kekuatannya sampai di mana? Kita bisa punya lawan ya. Iya. Kita bisa kita punya dukun lah. Jadi saran saya begini, Bung. Sebaiknya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita terhindar dari segala macam mara bahaya, baik itu santet maupun itu kejahatan-kejahatan manusia yang mengincar kita. Kan kita nggak tahu kita ini di jalan kita diincar orang segala macam. Tapi dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala kita mungkin bisa terlindungi begitu.